Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Hananisa dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi Perlawanan Rakyat Mataram. Perlawanan Rakyat Mataram. Kesultanan Mataram berdiri pada tahun 1586 yang didirikan oleh Sutowijoyo. Sebenarnya kesultanan ini merupakan kelanjutan dari Kesultanan Demak. Pada masa pemerintahan Sultan Agung, Kesultanan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Kesultanan Agung memiliki cita-cita yang tinggi, yakni ia ingin menyatukan seluruh kerajaan yang ada di Pulau Jawa yang berada di bawah komando Mataram. Sultan Agung beranggapan bahwa penghalang cita-citanya itu adalah FOC. Menurutnya, FOC harus segera dilenyapkan. Untuk memancing kemarahan FOC, Sultan Agung meminta kepada FOC untuk menerima kekuasaan dan mengharuskan FOC menyerahkan upeti setiap tahun kepada Mataram sebagai tanda setia. Tentu saja permintaan Sultan Agung itu ditolak. Oleh karena tidak mau menerima kekuasaan Mataram, Sultan Agung memutuskan untuk menyerang FOC di Batavia atau Jayakarta. Serangan dilakukan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1628 dan di tahun 1629. Kedua serangan itu gagal karena semua gudang perbekalan yang disimpan Sultan Agung di sepanjang pesisir Priangan dibakar FOC. Akibatnya pasukan Sultan Agung kelaparan sehingga dengan mudah dapat dihancurkan oleh FOC. Menyadari kegagalan yang dalam melakukan perlawanan bersenjata, Mataram melancarkan blokade ekonomi untuk melumpuhkan FOC di Batavia. Perniagaan beras dimonopoli oleh negara tidak boleh diperdagangkan kepada FOC. Setelah Sultan Agung wafat pada tahun 1645, kedudukan Sultan digantikan oleh putranya yang bergelar Sunan Amangkurat I. Berbeda dengan ayahnya, Sunan Amangkurat dalam menjalankan politik pemerintahannya melakukan kerjasama dengan FOC. Tentu saja hal ini dilakukan agar dia terhindar dari serangan FOC. Pada tahun 1646 diadakan perjanjian bilateral antara Sunan Amangkurat I dan FOC. Isi perjanjian tersebut sangat merugikan Mataram. Adapun isi perjanjian itu diantaranya sebagai berikut. 1. Mataram mengakui kedudukan atau kekuasaan FOC di Batavia dan FOC mengakui kekuasaan Sunan Amangkurat I di Mataram. Kedua, apabila ada utusan Mataram yang akan berpergian ke luar negeri, akan diangkut oleh kapal-kapal FOC. Ketiga, kapal-kapal Kesultanan Mataram diperbolehkan melintasi Selat Malaka dengan izin FOC. Keempat, Mataram tidak diperkenankan mengadakan hubungan dagang dengan Maluku. Apabila terjadi peperangan, masing-masing tidak akan saling membantu musuh. Dengan ditandatangani perjanjian ini, Mataram mengakui kedaulatan FOC. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.